ketua tim uji, tim promotor, tim uji, serta penguji akademik, izinkan saya untuk memaparkan intisari dari disertasi penelitian saya yang berjudul pengaruh kekerasan tubuh tak terkejar terhadap kadar interleukin 1 beta, interleukin 6, tumor nekrotik faktor alfa, dan gambaran histopatologis pada tikus status prosteticus. Sebagai pendahuluan latar belakang, perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual tanpa jejas adalah salah satu kasus yang sebenarnya amat sangat jarang terjadi di pelayanan kedokteran forensik klinik. Namun meskipun itu amat sangat jarang, namun akan kejadian itu cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang diobservasi di beberapa rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Pendidikan Yordania, di mana di sana terdapat 19 kasus dari 158 kasus penganiayaan, serta di Rumah Sakit Bayang Pekanbaru itu terdapat 341 kasus dari 6.255 kasus penganiayaan. Permasalahan yang timbul dari adanya kasus kekerasan tubuh tanpa jejas ini adalah dari sudut pandang pasien bahwa kita tidak menemukan adanya bukti fisik yang tidak kita tuangkan ke dalam ter yang menjadi alat bukti surat. Sedangkan dari sisi dokter pemeriksa ada kemungkinan akan terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara dokter pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 yang nanti dibedakan dari rentang waktu pemeriksaannya. Sedangkan kalau kita lihat realita di lapangan, dalam menangani korban yang mengalami kekerasan tubuh tanpa jejas, selama ini hanya dilakukan edukasi berupa anjuran untuk datang kembali melakukan pemeriksaan ulang 24 jam ke depan, di mana hal ini memiliki kelemahan bahwa luka yang diperoleh oleh korban pada pemeriksaan kedua itu bisa jadi dimanipulasi oleh korban itu sendiri. Sedangkan terkait riset-riset yang ada selama ini yang membahas terkait kekerasan tubuh tanpa jejas itu masih sangat sedikit. Sepanjang penelusuran peneliti hanya didapatkan 2 penelitian yang membahas terkait kekerasan tubuh tanpa jejas ini. Yang pertama adalah penelitian Lismaul dan Anderson tahun 2011 dan penelitian Kantar tahun 2017. Penelitian dilakukan oleh Kantar sendiri itu hanya membahas perubahan jaringan secara histologi melalui pemeriksaan mikroskop. Sehingga hal ini sangat sulit diaplikasikan pada korban hidup kasus penganiayaan pada praktek sehari-hari. Sehingga peneliti ingin menentukan adanya suatu modalitas pemeriksaan yang nanti dapat diaplikasikan pada korban hidup. Yang namanya dengan melihat aspek perubahan kadar sitokin inflamasi tubuh yang dipaparkan dengan kekerasan tubuh yang tidak menimbulkan jenis pada permukaan kulit. Yang nantinya kita akan melihat bagaimana respon inflamasi pada tubuh seseorang itu yang mengalami trauma. Kita lihat perubahan biokimiawinya dan kita ambil sampel berupa serum darah yang bisa kita aplikasikan nanti pada korban hidup. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kekerasan tubuh tanpa jejas terhadap kadar interleukin 1 beta, interleukin 6 dan KLM alpha serta gambaran histopatologis pada kelompok yang mengalami perlakuan dibandingkan kelompok kontrol. Manfaat penelitian ini selain menambah hasanah ilmu pengetahuan dari sisi praktisi medis dan juga aparat penegak hukum akan digunakan sebagai alternatif pemeriksaan penunjang yang nantinya berfungsi untuk menegakkan kualifikasi derajat luka pada kasus penganiayaan akibat kekerasan tubuh tanpa jejas. Metode penelitian yang dilakukan adalah berjenis eksperimental dengan desain post-test only group design dengan waktu penelitian dari Januari 2022 hingga Desember 2023. Tempat penelitian dilakukan di 3 tempat, yaitu Rumah Hewan FKUI, Laboratorium Biologi Kepatuan FKUI, dan Sentra Diagnostik Patologi Anatomi FK Unan. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah tikus 100 tikus yang sudah dipaparkan kekerasan tubuh tanpa jejas, yaitu berupa pemaparan beban seberat 324 gram dari ketinggian 45 cm. Dan tikus tersebut dalam kondisi sehat dengan umur 8-9 minggu dengan berat di atas 200 gram. Besar sampelnya adalah 30 sampel dengan menggunakan bumbu spreader. Hasil penelitian didapat dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa untuk sitopin interleukin 1 beta dan KLM alpha itu tidak adanya perbedaan terpaksa antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Sedangkan interleukin 6 itu didapatkan adanya perbedaan terpaksa dan lebih spesifiknya itu arti dengan kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan pasca 6 jam. Sedangkan dari pemeriksaan histopatologinya untuk 3 parameter yaitu ekstravasasi eritrosit,
infiltrasi sel PNN dan NN itu tidak didapatkan adanya perbedaan bermakna, namun untuk elemen jaringan itu ditemukan perbedaan yang bermakna. Berikut sekian adalah gambaran histo-PA pada penelitian yang saya temukan, adanya gambaran eritrosit, adanya infiltrasi sel MN dan PN pada sebagian kecil dari sampel yang ada. Terkait pembahasan, ada dua isu yang ingin dibahas pada penelitian ini. Yang pertama adalah mengapa kadar interleukin 1 beta dan PNF alpha itu lebih rendah pada kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol dan tidak memiliki perbedaan bermakna. Terus, mengapa pada pemilihan histologi tidak ditemukan ada perbedaan bermakna dan untuk analisis dari ekstravasi eritrosit, infiltrasi sel PN dan sel MN. Namun terdapat perbedaan bermakna pada derajat elemen jaringan. Untuk yang pertama, yaitu terkait mengapa interleukin 1 beta dan PNF alpha itu lebih rendah pasca trauma. Maka peneliti memaparkan ada dua faktor kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah faktor kompensatory mechanism, yaitu ada kehadiran sitokin lain dalam hal ini adalah sitokin interleukin 10 yang menekan produktivitas daripada interleukin 1 beta dan PNF alpha. Yang kedua adalah adanya faktor regulatory feedback, yaitu peranan active phase protein yang menekan produksi daripada PNF alpha. Sedangkan untuk interleukin 6 sendiri merupakan salah satu sitokin pada penelitian ini yang memiliki perbedaan bermakna dan kadarnya cenderung meningkat seiring bertambahnya waktu. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa ini memiliki potensi untuk bisa dijadikan modalitas pemeriksaan pada kasus kekerasan tubuh tanpa jejas. Namun ini masih bersifat pionir ataupun prototipe dan masih kita butuhkan lagi penelitian lanjutan lainnya.